Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Tiba-tiba saja, Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212 diserang puluhan binatang berbisa. Untung datang seseorang pemuda berbaju biru menolongnya. Siapakah pemuda itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Tentu saja, dia menjadi marah setengah mati ketika menyaksikan bagaimana dua orang pemuda tak dikenal berani membunuh binatang-binatang peliharaannya. Maka dengan serta-merta, dia melancarkan satu jurus serangan yang dahsyat, yaitu yang bernama Dua Raja Ular Menyerbu ke Langit. Kehebatan jurus serangan ini sudah kita ketahui di muka, yaitu sebelum pukulan sampai, sambaran angin telah mendahului menggempur 12 jalan darah kematian di tubuh kedua pemuda. Dengan melancarkan serangan hebat itu, Ki Sawer Balangnipa bermaksud untuk membuat pemuda-pemuda itu konyol sekaligus detik itu juga. Tapi betapa terkejutnya dia sewaktu menyaksikan bagaimana Wiro dan Nyoman berhasil mengelakkan dua serangannya itu. Ki Sawer Balangnipa mengeluarkan suara suitan keras yang menyakitkan telinga. Anehnya, ular-ular yang ada di situ mendengar suara suitan itu segera berserabutan lari ke dalam hutan. Ki Sawer Balangnipa berdiri dengan bertolak pinggang. Konyok-konyok bermuka manusia, nyatanya kalian memiliki ilmu yang diandalkan, hingga aku tahu sampai di mana kehebatan konyok-konyok yang berasal dari Pulau Bali ini. Yang Mandwipa marah sekali mendengar hinaan itu, tapi Wiro Ganda tertawa dan menjawab, kawanku ini memang berasal dari Pulau Bali, tapi aku bukan. Soal asal tak perlu dipidatokan di sini. Tapi kalau kau memaki kami kunyuk-kunyuk bermuka manusia, berarti kau sama saja dengan monyet-monyet bermuka setan. Habis berkata begitu, Wiro tertawa bekak-kakan hingga menggetarkan seantero tempat. Sekaligus dia hendak memperlihatkan bahwa suitan yang menyakitkan telinga dari Ki Sawer Balangnipa itu cukup bisa ditandinginya dengan suara tertawanya. Diam-diam, Ki Sawer Balangnipa sendiri terkejut melihat kehebatan tenaga dalam si pemuda, tapi dia sama sekali jauh dari gentar. 60 tahun hidup, baru hari ini ada tikus busuk yang berani menghina Ki Sawer Balangnipa. Nyatanya kau juga bukan orang sini, ujar Wiro dengan menyengir seenaknya. Sekarang kau katakan aku tikus busuk, betul-betul keterlaluan. Tapi supaya kau tahu diri, memang namamu sesuai dengan tampangmu, macam Raja Ular Penyakitan. Untuk diketahui, Sawer itu artinya ular, bahasa Jawa. Bak rendah, kau benar-benar minta ku bikin lumat. Tubuh Ki Sawer Balangnipa berkelebat dalam satu gerakan yang hampir tak kelihatan, dan tahu-tahu 10 jari tangannya sudah mencengkram ke perut dan ke muka pendekar 212 Wiro Sableng. Ini adalah jurus serangan yang bernama Sepasang Cengkraman Kehancuran. Sekali cengkraman itu bersarang di muka Wiro, pasti muka pemuda itu akan hancur mengerikan. Jika perutnya kena direnggut 5 jari tangan lainnya, pasti akan robek dan ususnya berserabutan keluar. Begitulah kehebatan jurus Sepasang Cengkram Kehancuran.
Pendekar 212 Wiro Sableng memang masih muda dalam usia, tapi sudah cukup punya pengalaman dalam berbagai pertempuran menghadapi tokoh-tokoh silat kelas 1 di berbagai penjuru rimba persilatan. Sewaktu menerima serangan pertama kali dari Ki Sawer Balang Nipah, tadi dia sudah maklum bahwa orang tua ini bukan seorang yang bisa dibuat main. Maka dengan cepat, pendekar kita berkelit ke samping, seraya lancarkan satu tendangan kaki kanan ke arah rusuk lawan. Melihat dua cengkraman yang hebat sanggup dikelit oleh lawan, Ki Sawer Balang Nipah penasaran bukan main. Di lain pihak, Wiro Sableng merasakan adanya satu ancaman yang tersembunyi sewaktu menyaksikan bagaimana tendangannya yang hampir menemui sasarannya itu sama sekali tidak diperdulikan oleh lawan. Mustahil manusia itu tidak mengetahui bahaya yang mengancam dirinya. 1 detik lagi, kaki kanan pendekar 212 akan mendarat dan menghancurkan tulang-tulang rusuk lawan. Pendekar 212 Wiro Sableng yang punya firasat tidak enak mendadak sontak segera menarik pulang kakinya dan melancarkan satu pukulan tangan kosong yang dinamakan pukulan unyuk melempar buah. Satu hal yang hebat pun terjadilah. Adalah satu keuntungan besar bagi Wiro Sableng menarik pulang tendangannya tadi. Karena di saat yang hampir bersamaan, Ki Sawer Balang Nipah membabatkan tepi telapak tangan kanannya ke bawah dengan deras. Bukan saja ini satu pukulan tangan yang amat dahsyat, tapi juga diisi dengan kekuatan sakti yang sanggup membuat batu karang paling atas pun bisa hancur lebur. Dapat dibayangkan bagaimana kalau pukulan itu mengenai kaki kanan Wiro Sableng. Karena pukulannya mengenai tempat kosong, dengan sendirinya angin pukulan itu terus melanda tanah. Pasir dan batu-batu berhamburan sampai beberapa tombak ke samping dan ke atas. Bumi bergetar, dan ketika Wiro memandang ke depan, dilihatnya bagaimana tanah yang kena angin pukulan lawan berlobang besar dan berwarna kehitaman. Diam-diam, pendekar 212 kaget juga, karena sebelumnya tak pernah ia melihat ilmu pukulannya begitu hebatnya. Mulai saat itu, dia kerahkan 3/4 tenaga dalamnya untuk menghadapi lawan. Dari mulutnya terdengar suara suitan keras, dan pada detik itu juga tubuhnya lenyap. Kalau tadi Wiro yang dibikin terkejut oleh serangan hebat lawan, maka kini Ki Sawer Balang Nipah yang terkejut bukan main. Didengar suitan pemuda itu, lalu tubuh si pemuda lenyap dari hadapannya, dan sesaat kemudian dirasakannya sambaran angin serangannya yang tajam dari kiri kanan. Ki Sawer Balang Nipah melompat mundur sampai 5 langkah, membentak keras dan maju lagi dalam satu kelebatan cepat menyabuti serangan pendekar 212 Wiro Sableng. Nyoman Dwipa yang menyaksikan pertempuran diam-diam memuji kehebatan kedua belah pihak yang bertempur. Kalau saja dia tidak mendapat gemblengan dari Menak Putuwengi, pastilah matanya akan sakit dan kepalanya akan pusing. Melihat kelebatan-kelebatan mereka yang bertempur yang hanya merupakan bayang-bayang hitam dari jubah yang dikenakan Ki Sawer Balang Nipah dan bayangan putih pakaian pendekar 212 Wiro Sableng. Kini semakin terbuka mata Nyoman Dwipa bahwa di atas jagat ini banyak sekali terdapat tokoh-tokoh silat berkepandaian tinggi seperti kedua orang itu. Dan diam-diam Nyoman Dwipa membatin apakah tingkat kepandaian Cokoda Gede Jantra setingkat dengan kedua orang itu. Kalau betul, tentu masih bukan suatu hal yang mudah baginya untuk bisa mengalahkan musuh besarnya itu dalam tempo 10-20 jurus. Nyoman Dwipa kembali memperhatikan kedua orang yang bertempur. Sementara itu, telinganya mendengar lengking siulan yang nyaring luar biasa. Sesudah mengerahkan tenaga dalam dan menutup pendengarannya, barulah rasa sakit yang menyamaki gendang-gendang telinganya akibat suara siutan aneh itu menjadi lenyap. Dan di muka sana, dilihatnya bagaimana Ki Sawer Balang Nipah mulai terdesak oleh serangan-serangan gencar pendekar 212. Dalam jurus ke-40, Ki Sawer Balang Nipah mulai menyadari bahwa jika dia terus bertahan dalam posisi demikian rupa, naga-naganya paling lama 10 jurus lagi pasti dia akan kena dihantam lawannya. Keringat telah membasahi tubuh laki-laki ini, apalagi karena dia mengenakan jubah yang terbuat dari kulit ular yang tak tembus air. Mudah gelo, jika kau sayang nyawa,
cepat cabut senjatamu. Tiba-tiba Ki Sawer Balanipa berseru, dan habis berseru demikian, dia lepaskan 2 ekor ular yang telah dikeringkan dari lehernya. Sepasang binatang yang sudah mati itu di tangan Ki Sawer Balanipa tak ubahnya kembali menjadi hidup, menyambar dan meliuk, mematuk dan menjabat ke arah Pendekar 212. Dari tubuh ular-ular yang sudah dikeringkan itu menghampar bau anyir yang menyisakan rongga pernapasan, sedang dari mulutnya yang membuka menyambar sinar hijau menggigitkan. Itulah sinar racun yang jahat sekali. Menghadapi ini, Wiro segera tutup jalan pernafasannya dan berkelebat lebih cepat untuk menghindarkan serangan-serangan sepasang ular kering ini di tangan lawannya. 10 jurus lagi berlalu. Agaknya Ki Sawer Balanipa mulai mengeluarkan jurus-jurus ilmu silat simpanannya, karena kelihatan sekali bagaimana permainan silatnya berubah. Tubuhnya bergerak gesit laksana seekor ular besar, beliau ke sana, beliau ke sini. Pendekar 212 Wiro Sableng mulai berada di bawah angin. Jurus demi jurus, dia semakin terdesak ke tepi danau, membuat pemuda ini memaki dalam hati. Buset, makin keren aja bapak ini. Dia tengah berpikir-pikir untuk mulai mengeluarkan ilmu silat orang gila yang dipelajarinya dari tua gila, ketika salah satu dari senjata di tangan Ki Sawer Balanipa menghantam dadanya. Pendekar 212 menjerit keras. Tubuhnya terjerongkang ke belakang dan kecebur masuk danau. Dadanya sakit bukan main, laksana hancur remuk. Pemandangannya berkunang-kunang. Untuk beberapa lamanya dia apungkan diri di permukaan air danau sambil mengerahkan tenaga dalam yang ke bagian yang kena dihantam lawan. Gawat! Matikah Wiro Sableng alias Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.